Laki-laki di televisi. Kata orang-orang di pasar, gambar anakku ada di televisi. Memakai kaos lengan panjang berwarna hitam, bercelana hitam, dan bertopi hitam. Mereka bilang anakku pembunuh, membuat bom, lalu meledakkan bersama-sama tubuhnya, hingga kepala lepas dari badannya. Aku langsung pulang menyalakan televisi. Aku lihat gambar itu. Laki-laki berkaos lengan panjang warna hitam, bercelana hitam, dan bertopi hitam. Orang di televisi berkata, nama orang itu Syahid, nama anakku. Orang yang ada di televisi juga berkata, orang itu berasal dari desa Kentangan, desaku. Gambar itu diputar berkali-kali. Agak buram, aku tak pernah bisa melihat jelas bagaimana wajahnya. Hanya bentuk tubuhnya dan baju yang dipakainya saja yang terlihat jelas. Dia bukan Syahid, dia bukan anakku. 9 bulan anak itu ada di rahimku. 18 tahun aku menyaksikan perlahan-lahan badannya meninggi dan telapak kakinya melebar. Aku hafal bagaimana dia melangkah, juga bagaimana dia menggoyang-goyangkan tangannya saat berjalan. Orang di gambar itu bukan anakku. Memang, sudah 2 tahun ini Syahid tak lagi bersamaku. Seseorang dari kota menawarinya kerja di Malaysia. Jadi TKI, bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan bayaran ringgit. Siapa yang akan menolak? Di desa ini, orang-orang yang kerja di Malaysia pulang dengan banyak uang. Mereka bisa membangun rumah, lalu membeli sawah. Bandingkan kalau tetap bekerja di sini, upah kerja sehari hanya cukup untuk makan 2 kali. Syahid berangkat dengan membawa 1 tas ransel berisi 7 lembar pakaian dan 1 sarung yang sudah usang. Sebelum dia berangkat, aku sempatkan pergi ke pasar, membeli 1 peci berwarna hitam yang akan kuberikan sebagai bekal, agar dia selalu ingat pada ibunya yang ada di desa. Juga agar dia tidak lupa menyembah yang di atas sana. Sejak kecil, Syahid rajin mengaji. Umur 5 tahun dia sudah tamat membaca kitab suci. Sejak itu, dia juga tak pernah lupa sholat. Sehari 5 kali, tak pernah kurang. Waktu umurnya 7 tahun, dia mulai berani azan di masjid. Suaranya terdengar di desa ini 5 kali sehari, merdu dan selalu ditunggu. Sejak dia berangkat ke Malaysia, desa ini kehilangan suara azan yang indah itu. Orang-orang yang menggantikannya tak pernah bisa meniru cara Syahid menyuarakan azan. Suara mereka terlalu cempreng. Lalu nada panggilan itu, yang dulunya mengajak orang dengan lembut, sekarang berubah mengentak-entak, membentak dan memaksa orang agar mengambil air wudhu. Azan dari Syahid semakin dirindukan. Selama di Malaysia, sebulan sekali Syahid mengirim kabar. Dia ceritakan bagaimana tempat dia bekerja. Orang-orang di sana menyebutnya kebun, tapi dia sendiri merasa seperti hutan. Di sekelilingnya hanya ada tanaman. Penghuninya hanya sesama pekerja. Mereka hidup di bedeng-bedeng yang terbuat dari tenda. Tak ada masjid di sana. Setiap hari Syahid sholat di tanah-tanah basah yang sudah dialasi goni yang selalu dia bawa kemana-mana. Setiap hari mereka mulai bekerja jam 7 pagi lalu selesai jam 5 sore. Di hari Minggu mereka libur. Bersama pekerja yang lain, Syahid naik truk perusahaan menuju kota terdekat. Sebenarnya bukan kota, hanya tempat keramaian. Beberapa temannya ada yang mampir ke kamar-kamar yang disewakan di belakang pasar. Mereka tidur sepanjang hari Minggu itu bersama perempuan-perempuan yang memang sudah disediakan. Kata Syahid, hanya dia yang tak pernah mencobanya. Dia memilih berjalan-jalan lalu mampir ke masjid yang ada di daerah itu. Disitulah ia berkenalan dengan imam masjid, lalu ikut mengaji bersama tiap hari Minggu tiba. Selain surat, Syahid pernah 3 kali mengirim foto. Pertama, dia mengirim gambarnya saat ada di tengah kebun, memakai sepatu yang tingginya sampai lutut dan memakai topi. Lalu foto kedua saat dia bersama teman-temannya sedang di depan pasar. Syahid berjajar bersama 5 temannya, tangan mereka saling merangkul pundak. Lalu foto yang terakhir, fotonya bersama imam masjid. Mereka berfoto di depan masjid. Siang ini banyak orang datang ke rumahku. Sebagian yang datang memakai seragam dengan mobil yang gambarnya warna-warni. Ada yang berwarna merah, biru, juga hitam. Sebagian orang-orang itu seperti pernah aku lihat. Aku ingat, aku melihat mereka di televisi.
Mereka semua menyelamiku. Yang perempuan menyodorkan sesuatu di depan mulutku. Lalu yang laki-laki memanggul kotak di pundak mereka. Orang-orang itu berkali-kali menyebut kata syuting. Aku sedang di syuting.